Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Para teman-teman sekalian, teman-teman netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu Indonesia ini sempat kisruh ya. Banyak terjadi demonstrasi di mana-mana yang berujung kepada anarkis ya. Tapi pemicu daripada sebuah kegaduhan-kegaduhan yang besar mengakibatkan kehancuran-kehancuran fasilitas umum ini itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Jadi tidak ada asap kalau tidak ada api. Pemicu awalnya itu apa? Sebelumnya kan sudah kita bahas bahwa yang membuat semua ini menjadi gaduh itu dari sebuah ucapan, dari suatu ucapan. Makanya kita diminta untuk menjaga lidah kita daripada mengucapkan sesuatu yang kira-kira dapat menyakiti hati orang lain. Misalnya dalam satu maqalat ya, salamatul insan fi hifdzil lisan ini, itu memang harus kita kedepankan ketika kita berbicara. Yang tujuan bicara kita itu adalah untuk orang lain. Nah, ketika masyarakat kita, ketika rakyat kita ini merasa tersinggung dengan ucapan-ucapan itu, maka tindakan apapun itu bisa dilakukan. Mereka tidak memikirkan nyawa lagi. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka juga ingin membalas ya ucapan yang menyakitkan hati mereka dengan cara yang setimpal. Kemarin kan kita lihat bagaimana rumah dari pejabat-pejabat DPR ya, yang pejabat DPR ini dianggap ucapannya itu menyinggung perasaan daripada rakyat-rakyat kita. Di antaranya misalnya yang video berikut ini. Kita lihat kan, jadi rakyat itu sebetulnya tidak serta-merta menjadi rakyat yang ingin menghabiskan harta orang lain, tidak. Rakyat kita ini adalah rakyat yang bermoral. Jadi jangan kita salahkan rakyat kita. Yang kita perlu salahkan itu bagaimana tindak tanduk pejabat-pejabat negara kita, kemudian mereka bereuforia ketika mereka dinaikkan gaji, tunjangan dan segala macamnya, sementara rakyat-rakyat tetap miskin. Adakah keluhan-keluhan kita, keluhan rakyat ini yang bisa didengarkan oleh pejabat-pejabat negara? Ya, itu yang jadi penyebabnya. Jadi mereka ini sakit hati. Kami sebagai rakyat kecil ini sungguh ya merasa miris ketika melihat pejabat-pejabat negara itu enak banget ya dalam hidup. Semuanya ditanggung oleh negara. Sementara kami, apa yang kalian tanggung? Makanya kami sakit hati. Nah, ketika ada sesuatu penjarahan di rumah tersebut, kami tertawa. Tertawa bukan berarti kami mentertawakan perbuatannya. Perbuatan semacam itu tetap tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan dalam agama, tidak dibenarkan. Seperti halnya juga video ini juga. Misalnya dari satu rumah ke rumah yang lain. Tadi dari rumah Syahroni, misalnya lanjut lagi ke rumah yang lain, rumah Buya, ya kan, rumah Eko Patrio, kemudian rumah Nafa Urba dan yang lain-lainnya. Coba kita saksikan videonya ya. Ya, nah, seperti yang ada di rumah Buya-Buya ini kan, bisa kita lihat tuh bagaimana mereka obrak-abrik semua apa harta benda daripada Buya-Buya ini. Ya, kita
tidak membenarkan perbuatan-perbuatan semacam itu. Tapi cara masyarakat, cara rakyat meluapkan emosional mereka ya mungkin dengan cara seperti ini. Karena mereka sudah tidak sanggup lagi, sudah tidak tahu bagaimana cara mengaspirasikan suara mereka, itu sudah tidak tahu. Lalu ketika semua ini terjadi, maka barulah timbul ya ada pernyataan-pernyataan, misalnya dari Bapak Syahroni tadi ya, yang mengklarifikasi ucapannya itu bahwa orang tolol itu adalah orang yang pintar. Bagi saya, kata tolol itu artinya pinter. Jadi kalau saya bilang orang tertolol di dunia, itu artinya orang terpinter di dunia. Sudah terlambat. Makanya kita sebagai public figure, ya, sebagai orang yang ketika berbicara itu didengar oleh masyarakat, maka carilah kosakata, padanan kata yang kira-kira tidak menyakiti hati masyarakat. Ketika Anda ingin menjadi wakil rakyat, sebelumnya kan Anda turun ke rakyat-rakyat ini, Anda mengemis meminta suara kami, ya, agar kami memilih Anda. Begitupun juga dengan Uya-Uya, kemudian dengan Eko Patrio, Nafa Urba. Mereka ini kan sebenarnya latar belakangnya artis kan. Nah, lalu mereka turun ke rakyat, ya, tujuan mereka apa? Coba kita kaji, coba kita pahami maksud daripada menjadi anggota DPR itu untuk apa sih? Ya untuk rakyat, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalian itu di sana menjadi duta, ya, menjadi orang yang bisa mewakili kami agar kami mudah menyampaikan kritika, menyampaikan saran, menyampaikan aspirasi. Lihat apa keluhan-keluhan kami sebagai masyarakat. Itu yang ingin kami, itu yang harusnya menjadi bagian daripada tujuan kalian. Bukan berarti ingin melakukan sesuatu yang tidak ada efeknya bagi masyarakat. Apa yang kalian lakukan ini tidak ada efeknya bagi masyarakat. Itu sebetulnya puncak kemarahan dari kami rakyat-rakyat kecil ini. Seolah-olah kalian itu menari di atas penderitaan kami. Sekarang cobalah lihat, ekonomi ini kan semakin sulit. Semuanya kalian pajakin. Kalian sebagai wakil rakyat seharusnya kalian itu mencari jalan bagaimana rakyat ini tidak miskin, bagaimana rakyat ini ya kan bisa menjadi rakyat yang makmur, ya. Itu yang kalian harus lakukan, karena kalian dulu mengumbar janji-janji ketika kalian menjadi ingin menjadi anggota DPR. Nanti ketika saya menjadi DPR saya akan suarakan ini. Nah, ketika jadi ternyata tidak juga. Nah, malah kalian bersenang-senang, merasa senang dengan apa yang kalian dapatkan, dan itu untuk pribadi sendiri. Sementara kalian bekerja atas nama rakyat, itu jadi masalahnya seperti itu. Nah, akhirnya setelah rakyat ini marah dan meluapkan rasa emosional mereka dengan cara menjarah rumah-rumah kalian, akhirnya kalian mengklarifikasi itu semua dan kalian memohon maaf. Dan alhamdulillahnya ya, teman-teman dari DPR ini ya, Syahroni, Nafa Urba, Uya-Uya, Eko Patrio, mereka semua walaupun mungkin secara terpaksa, mereka semua ini mengikhlaskan, ya, sebagaimana statement mereka dalam video berikut ini ya. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urba meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, begitulah kira-kira. Ya. Jadi apa yang mereka tanam selama ini, mungkin itulah yang harus mereka tuai. Jadi untuk kita semua, sebetulnya apa yang dilakukan oleh masyarakat kita ini ketika mereka mengambil barang orang lain itu tidaklah benar. Ya. Itu tidaklah benar. Kalau kita ingin melihat dari sudut agama, itu kan pernah terjadi dulu di zaman Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga ini kan dulu waktu mudanya ya, termasuk orang-orang yang peduli terhadap rakyat. Ya, beliau ini miris melihat kemiskinan yang terjadi kepada masyarakat awam. Sementara pejabat-pejabat tinggi, mereka terlalu enak hidupnya.
ya, semuanya ditanggung oleh kerajaan. Sehingga apapun yang menjadi gerak-gerik mereka ini, semuanya itu ditanggung oleh kerajaan. Jadi hati nurani daripada Sunan Kalijaga ini tidak terima. Ini sebelum beliau menjadi Sunan Kalijaga ya. Nah, jadi ketika mudanya beliau, sehingga beliau ini melakukan perbuatan kriminal ya, mencuri barang pejabat-pejabat tinggi kerajaan pada waktu itu, kemudian hasil daripada curiannya itu diberikan kepada rakyat-rakyat miskin. Itulah yang dia lakukan sampai pada akhirnya beliau ini bertemu dengan Sunan Bonang ya. Ketika beliau bertemu dengan Sunan Bonang, nah Sunan Bonang ini memberikan nasihat terus menerus, tindakanmu ini baik nak ya, apa yang kau lakukan ini adalah sebuah kemuliaan, tindakan yang sangat mulia, akan tetapi perbuatanmu ini sebenarnya salah, sekalipun tujuannya baik, tapi cara memperoleh kebaikan itu di tempat yang salah. Itu yang ditegur oleh Sunan Bonang. Mengibaratkan ketika seseorang itu ya ingin mencuci pakaian, kita mencuci pakaian kita itu agar pakaian kita itu bersih, tapi kita mencucinya dengan air kencing. Kira-kira secara zahir terlihat bersih kan, tapi pakaian itu najis. Ya tidak bisa digunakan untuk melakukan sebuah ibadah misalnya. Karena itu dalam statusnya najis. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kita ini, nah alhamdulillah ada teman-teman kita itu yang mengembalikan ya apa yang telah mereka jarah itu luar biasa ya. Walaupun ini sebenarnya adalah puncak daripada kekesalan masyarakat kita atas ucapan-ucapan mereka ini, tapi perbuatan yang semacam itu dalam agama tidaklah dibenarkan ya, karena memakan harta orang lain itu termasuk bentuk pencurian-pencurian yang bukan harta kita dan itu haram hukumnya ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya kejadian-kejadian semacam ini kita memohon kepada pimpinan-pimpinan negara kita ya, wakil rakyat kita ya, kemudian dari presidennya, menteri-menterinya, jangan juga kita berbicara seenaknya saja yang dapat menyakiti hati masyarakat ya, rakyat kita. Mereka ini rakyat-rakyat seperti kami ini, kami tidak minta banyak dari kalian, kalian urusi kami ya dengan baik, maka kami akan menerimanya. Itu saja sebetulnya ya, kami tidak akan meributkan berapapun fasilitas yang kalian dapatkan. Selama ini kami tidak pernah meributkan hal itu. Tapi ketika kami dihina, ketika rakyat-rakyat ini diinjak-injak harga dirinya, maka kami akan melawan. Ingat Pak, Bu, semuanya yang ada duduk di kursi yang enak di sana, doa rakyat ini itu menembus ke langit dan akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian pemimpin-pemimpin yang zalim nantinya akan lebih dulu masuk dalam api neraka. Dan ketika kalian ingin memohon ampun, meminta maaf kepada kami sebagai rakyat nanti di akhirat, tidak ada gunanya lagi. Maka ketika kalian menjadi pemimpin sekarang, maka jadilah pemimpin yang adil, agar kalian mendapatkan syafaat daripada 7 syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi tersebut. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya, yang selalu negara yang aman, tentram, damai ya, pemimpin-pemimpinnya peduli kepada rakyatnya, rakyatnya juga sayang kepada pemimpin-pemimpinnya, asalkan pemimpin kita adalah pemimpin yang adil, yang dapat mensejahterakan rakyatnya semuanya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.